kembali dalam ibadat sekolah minggu online hari ini bersama Kak Carly dan Kak Ivon. Apa kabar adik-adik semua? Kakak-kakak guru semua berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadat sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Ivon. Ya adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Sekarang ini kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oh iya Kak Carly, minggu kemarin kan ada ayat hafalan yang diberikan untuk adik-adik. Kita harus cek, adik-adik sudah hafal kok ayat hafalannya? Iya betul Kak Ivon, kita akan menghafal ayat hafalan bersama-sama. Kak Carly akan menghitungnya di sini dan kita akan menghafal bersama. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tepuk tangan buat adik-adik yang sudah menghafal. Tepuk tangan. Nah adik-adik, tema kita untuk sekolah minggu online hari ini adalah Yesus pokok anggur yang benar. Dan untuk menyemangati adik-adik semua Kak Carly ya, kita punya yel-yel. Oh iya, kita punya yel-yel ya Kak Ivon? Iya, yel-yelnya itu nanti saat Kak Ivon bilang partalita kumi pasir panjang, adik-adik harus ikut dengan gerakan yaitu siap berbuah bagi Tuhan. Seperti itu kan Kak Carly? Iya Kak Ivon, betul sekali. Ya, Kak Ivon ulang lagi ya satu kali. Partalita kumi pasir panjang, siap berbuah bagi Tuhan. Tepuk tangan. Baik adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu apa Kak Ivon? Lagu pertama yaitu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita bernyanyi lagu yang berikutnya yaitu Cuip Cuip Papa. Cuip 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 papa.
saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa firman dan cerita sekolah minggu kita hari ini akan dibawakan oleh Kak Eni. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, karena kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Ikuti apa yang kakak ucapkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya bagi kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami mampu memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, silakan mengambil Alkitabnya. Pembacaan hari ini terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kalau adik-adik sudah membukanya, kita akan membaca secara bersama-sama Injil Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Di bawah judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Salam adik-adik. Tema kita hari ini adalah Yesuslah pokok anggur yang benar. Apa maksudnya adik-adik? Mengapa Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar? Nah, kita akan belajar bersama. Di sini kakak telah menyiapkan gambar tentang pohon anggur. Dan kita akan belajar mengenali bagian-bagian dari pohon anggur ini. Bagian batang yang paling besar dari tumbuhan pohon anggur ini adalah pokok anggur. Sedangkan bagian batang yang lebih kecil kita sebut ranting-ranting. Ada daunnya dan juga ada buahnya. Coba adik-adik perhatikan, apakah ranting-ranting ini dapat mengeluarkan buah jika tidak menempel pada pokok anggur? Bisakah ranting-ranting ini mengeluarkan buah dari dirinya sendiri tanpa melekat pada pohonnya? Tentunya tidak bisa ya adik-adik. Tidak mungkin ranting itu mampu menghasilkan buah tanpa menempel pada pokoknya. Jangankan menghasilkan buah, pohon tersebut atau ranting itu tentunya akan menjadi layu dan kering dan pada akhirnya akan dibakar. Tapi adik-adik, apa yang terjadi jika ranting-ranting tersebut menempel pada pokoknya? Wah, ternyata ranting-ranting tersebut akan mengeluarkan buah-buah. Sebab pohon anggur adalah sumber kehidupan bagi ranting-rantingnya. Jadi, ranting yang berbuah adalah ranting yang tentu saja melekat menempel pada pokoknya. Oke adik-adik, cerita tentang ranting-ranting dan pokok anggur tersebut adalah gambaran kehidupan kita dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana pokok anggur dapat memberikan kehidupan bagi ranting-rantingnya, demikian juga sebagai pokok anggur, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Jadi, kalau adik-adik tidak tinggal dan bersatu dengan Tuhan Yesus, maka pastinya kita tidak akan berbuah dan pada akhirnya kita akan dibuang dan dibakar. Tetapi adik-adik yang di rumah tidak usah khawatir, karena kita juga bisa berbuah bagi Tuhan asal kita mau tinggal dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Tetap setia dan taat kepadanya, maka pasti kita akan berbuah bagi Tuhan. Apa arti berbuah? Berbuah berarti kita mampu menghasilkan dan mampu melakukan perbuatan dan perkataan yang benar. Sekali lagi kakak katakan, berbuah berarti kita mampu menghasilkan dan mampu melakukan perbuatan dan perkataan yang benar. Yaitu seperti menghormati orang tua, kita berkata jujur, tidak berkata kotor, rendah hati, mengasihi Tuhan Yesus dan sesama, suka menolong dan tidak suka berkelahi, serta sikap-sikap yang benar lainnya. Artinya adik-adik, jika kita mau tinggal bersama Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus menghasilkan buah yang benar. Karena ketika kita menghasilkan buah yang benar, maka nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Tapi coba adik-adik perhatikan gambarnya. Kok masih ada juga ya ranting yang tidak mengeluarkan buah? Coba adik-adik perhatikan ranting yang di sebelah kiri. Kira-kira kenapa ya adik-adik ranting tersebut tidak mau berbuah? Padahal rantingnya menempel pada pokok anggur.
Apakah adik-adik tahu kenapa dan siapa ranting-ranting ini? Ya, ranting-ranting ini juga adalah kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang mengaku sebagai orang Kristen, kita yang mengaku hidup bersama Tuhan, kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ketika masalah datang, kita malah lari. Kita malah menjadi khawatir dan takut. Kita lebih egois dan tidak mau mengasihi. Kita malas berdoa, kita malas membaca Alkitab, dan juga tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Tetapi kita malah lebih senang tinggal di dalam dosa. Ini adalah orang-orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini adalah contoh dari ranting yang kering tadi, yang tidak mau berbuah. Terus, apa akibatnya adik-adik jika kita tidak mau berbuah bagi Tuhan? Ya, sama seperti ranting yang tadi tidak mau menempel, ranting-ranting atau kita yang tidak mau berbuah bagi Tuhan, kita juga akan dipisahkan dari Tuhan. Kita akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sekarang pilihannya ada pada kita adik-adik, pada kakak-kakak guru sekolah minggu dan kita semua. Apakah kita mau menjadi ranting yang tidak berbuah, ataukah kita mau menjadi ranting yang berbuah? Kalau kita mau menjadi ranting yang berbuah bagi Tuhan, maka syaratnya adalah kita harus tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Cuma satu syaratnya adik-adik, yaitu kita harus tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama Tuhan Yesus, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, juga setia sekolah minggu. Walaupun sekarang ini kita sekolah minggunya cuma dari rumah saja, cuma di rumah saja, tetapi kita harus tetap setia memuji akan nama Tuhan. Dan jangan lupa kita juga terus mengandalkan Tuhan Yesus, karena ketika kita menghadapi masalah apapun, Tuhan akan menolong kita, asalkan kita percaya kepadanya sungguh-sungguh. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, di akhir cerita hari ini kita akan menghafal ayat hafalan berdasarkan Injil Yohanes 15 ayat 5a, yaitu Yesuslah pokok anggur dan kitalah rantingnya. Ada gerakannya loh adik-adik. Kita akan minta bantuan kakak guru, kakak Dici bersama-sama dengan kita untuk membuat gerakan ayat hafalan. Oke adik-adik, kita akan menghafalnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5a. Yesuslah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Yohanes 15 ayat 5a. Yesuslah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Ya, tepuk tangan dulu adik-adik. Terima kasih kakak Deci. Oke adik-adik, demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kak Ivan dan adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang pokok anggur, di mana kita sebagai ranting-rantingnya harus berbuah bagi Tuhan. Nah Kak Ivon, bagaimana cara berbuah bagi Tuhan? Caranya mudah saja Kak Karli dan adik-adik, yaitu kita harus selalu rajin membaca firman Tuhan dan jangan lupa untuk melakukannya. Kita juga harus rajin berdoa, dan yang paling penting untuk adik-adik yaitu rajin sekolah minggu, walaupun kita sekolah minggunya hanya di rumah saja. Baik Kak Ivon, sepertinya adik-adik sudah siap untuk berbuah bagi Tuhan. Seperti kita hari ini Kak.
Oh, kalau begitu kita ulangi lagi ya yel-yel kita. Ingat pada saat Kak Ivon bilang partalita kumi pasir panjang, adik-adik harus bergerakan dengan Kak Karli, yaitu siap berbuah bagi Tuhan. Ya, kita ulangi lagi yel-yel kita ya. Partalita kumi pasir panjang, siap berbuah bagi Tuhan. Ya, tepuk tangan adik-adik. Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri untuk merespon cerita firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita akan bernyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, silakan duduk kembali karena kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata karena kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Kak Hana. Baik adik-adik, saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Adik-adik duduk dengan manis, lipat tangan, dan Kakak Hana pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan masih memelihara kami sepanjang minggu ini. Bapa yang maha baik, kami anak-anak juga bersyukur kepadamu, karena Tuhan masih memelihara kami dalam kondisi yang tidak stabil seperti ini, sehingga membuat kami bersekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih berikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga keceriaan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami anak-anak Tuhan sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memimpin kami, membimbing kami lewat guru-guru kami masing-masing, lewat orang tua maupun saudara-saudara kami, untuk kami memahami kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Kakak Eni tentang pokok anggur yang benar. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing kami anak-anak untuk dapat berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang maha baik, dalam kesempatan sekolah minggu hari ini, kami mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Tuhan memberkati Bapa dan Mama kami yang mencari nafkah berjeri lelah untuk mencukupi kebutuhan kami anak-anak. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kami hanya berharap kepada Tuhan, Tuhan kiranya berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk guru-guru kami
Kiranya Tuhan Yesus juga menjaga guru-guru kami, agar mereka dengan setia dan sukacita tetap mengajar kami anak-anak. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami sebagai anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk tetap tekun dan belajar di rumah sebagaimana biasanya. Biarlah setiap tugas yang diberikan oleh guru dapat kami lakukan dan kerjakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah. Allah memberkati dan memberikan kekuatan bagi pemimpin kami untuk mengayomi kami sebagai bangsa Indonesia. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, baik gereja Talita Kumi maupun gereja-gereja yang ada tersebar di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami juga mau berdoa untuk semua teman-teman sekolah minggu kami, mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 14. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kami semua. Bapa yang Maha Baik, ini doa dan harapan kami, mengampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sobat anak-anak, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, minggu ini kita juga mempunyai aktivitas. Nah, aktivitas yang Kak Ivon pegang ini adalah aktivitas untuk anak yang belum sekolah sampai dengan kelas 3 SD. Aktivitasnya itu menempel. Jadi tugasnya yaitu adik-adik menggulung kertas yang berwarna. Selanjutnya adik-adik menempel ke dalam buah anggur yang kosong ini. Setelah itu, adik-adik mengguntingnya dan menempel kepada karton atau kardus yang ada di rumah adik-adik. Setelah itu, aktivitas ini adik-adik tidak perlu untuk mengumpulkan kepada guru-guru di kelompok. Jadi aktivitas ini adik-adik miliki untuk dipakai di rumah masing-masing. Untuk aktivitas buat adik-adik kelas 4 sampai adik-adik SMP, kita akan membuat gantungan. Jadi adik-adik akan mewarnai gambar ini. Setelah itu adik-adik akan menggunting pola buah anggur ini dan adik-adik akan menyusunnya. Setelah itu pada bagian atas adik-adik akan memakaikannya tali dan boleh digunakan tali tersebut digunakan untuk menggantung. Untuk aktivitas minggu ini kita tidak mengumpulkannya. Jadi aktivitas minggu ini adik-adik dapat simpan di rumah adik-adik masing-masing. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online kita pada hari ini, Kak Ivon ingin memberikan tips pencegahan dari virus corona. Nah, yang pertama adik-adik, sebelum adik-adik melakukan aktivitas di rumah atau sesudah aktivitas itu, adik-adik harus rajin cuci tangan. Benar kan Kak Karli? Benar Kak Ivon? Ya, cuci tangan itu harus menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Bisa dipandu oleh orang tua di rumah. Dan tips yang kedua yaitu adik-adik kalau mau keluar rumah ataupun ada anggota keluarga yang mau keluar rumah, adik-adik harus memakai masker. Ya, seperti Kak Ivon dan Kak Karli ini, kami menggunakan masker. Dan yang terakhir yaitu pencegahannya, kita harus menjaga jarak. Seperti Kak Ivon dan Kak Karli juga. Baik adik-adik, adik-adik harus ingat pesan yang Kak Ivon bilang. Kita telah sampai pada penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini, tapi adik-adik jangan sedih karena kita akan bertemu pada ibadat sekolah minggu di minggu yang akan datang. Nah, untuk mengakhiri ibadat sekolah minggu online kita pada hari ini, kita akan bernyanyi yaitu dengan lagu Tinggallah Dalam Yesus.